Sungguh kejam. Aku jambak mantan ibu mertuaku di acara pesta ulang tahun anakku, setelah menuduhku wanita simpanan orang kaya di depan tamu undangan. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Aku menikah muda dengan suamiku, Raka. Usia kami saat itu baru menginjak 21 tahun, masih sama-sama belajar memahami arti rumah tangga. Awalnya, aku pikir hidupku akan dipenuhi kebahagiaan. Raka adalah pria yang kukenal lembut, penuh perhatian saat masa pacaran, dan aku percaya ia akan jadi pelindungku setelah ijab kabul terucap. Kami tinggal di rumah kecil, tak jauh dari rumah ibunya. Hanya berjarak beberapa rumah saja, cukup dekat sehingga aku bisa dengan mudah berkunjung, mengantar makanan, atau sekadar menyapa. Dalam pikiranku, itu adalah hal yang menyenangkan. Aku bisa dekat dengan mertua, membangun hubungan baik, mungkin seperti hubungan ibu dan anak kandung. Tapi kenyataannya, semua itu hanya ilusi. Setiap kali aku melangkahkan kaki ke rumah ibu mertua, bukan sambutan hangat yang kuterima. Senyum ramah yang kuharapkan tidak pernah datang. Sebaliknya, yang ada hanyalah tatapan tajam, dingin, seolah aku adalah makhluk asing yang tak diinginkan hadir di rumah itu. Wati, ambilkan sapu. Lantai ini kotor sekali, katanya suatu sore dengan nada datar tapi penuh perintah. Aku menelan ludah, lalu mengangguk. Iya, Bu. Aku menyapu ruang tamu yang sebenarnya sudah cukup bersih. Tanganku bergerak cepat, takut kalau beliau marah. Belum selesai aku menyapu, suara beliau terdengar lagi. Setelah itu cuci piring di dapur. Ya, tamu habis makan, masih menumpuk piringnya. Jangan malas. Perempuan kalau malas hidupnya susah. Aku tersenyum kaku, padahal hatiku menjerit. Aku baru saja menikah, baru ingin belajar membangun rumah tangga, tapi yang kulakukan setiap hari seolah bukan menjadi istri, melainkan pembantu di rumah orang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin beliau hanya ingin aku rajin. Mungkin ini cara beliau mengajariku. Aku terus menghibur diriku dengan alasan-alasan semacam itu. Namun semakin hari, sikap ibu mertua semakin kasar. Ia tak lagi sekadar menyuruh, tapi juga merendahkan. Suatu hari, ketika aku terlambat datang ke rumahnya karena harus membersihkan rumahku sendiri lebih dulu, beliau langsung menyambutku dengan suara tinggi. Baru datang? Dasar menantu gak tahu diri. Ibu-ibu lain kalau dekat rumah mertuanya rajin bantu, kamu malah leha-leha. Raka itu sial dapat istri pemalas kayak kamu. Kata-kata itu menancap tajam ke dalam hatiku. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Maaf, Bu. Tadi aku beres-beres rumah dulu, jadi agak telat. Ucapku pelan. Beliau mendengus. Alasan saja. Kalau perempuan rajin, rumah sendiri rapi, rumah mertua juga beres. Kamu pikir nikah itu cuma tidur sama suami? Aku terdiam. Sakit sekali rasanya mendengar ucapan itu. Lebih sakit lagi karena Raka, suamiku, hanya berdiri di sampingku, menunduk tanpa berani membela. Sepulang dari rumah itu, aku menahan tangis sepanjang jalan. Sesampainya di rumah kecil kami, aku tak bisa menahan lagi. Air mataku tumpah. Kenapa sih, Mas? Kenapa kamu diam saja waktu ibu ngomong seperti itu ke aku? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka meletakkan tas kerjanya di kursi. Sudahlah, Wati. Namanya juga orang tua. Ibu ngomong begitu bukan berarti benci kamu.
Jangan terlalu dipikirkan. Aku menatapnya dengan mata merah. Tapi Mas, aku diperlakukan seperti babu, bukan menantu. Aku disuruh ini itu, dimarahi di depan orang banyak. Apa Mas nggak kasihan lihat aku? Raka menghela napas panjang. Kalau aku melawan, nanti malah makin besar masalahnya. Kamu sabar saja. Namanya juga tinggal dekat, ya harus siap bantu-bantu. Bantu-bantu itu beda, Mas. Aku bukan masalah bantu, aku ikhlas kok kalau disuruh. Tapi ibu itu merendahkan aku, ngomong seakan aku ini perempuan hina. Aku sakit hati. Raka mendekat, meraih tanganku. Aku ngerti perasaanmu. Tapi kamu juga harus ngerti aku. Aku anak laki-laki satu-satunya. Aku nggak mau bentrok sama ibu. Kalau aku keras, nanti aku dianggap anak durhaka. Jadi tolong, kamu yang sabar, ya? Aku hanya bisa menunduk. Di satu sisi aku mencintai suamiku, tapi di sisi lain, aku merasa dia tidak cukup melindungiku. Aku seperti sendirian menghadapi badai. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin berat. Ibu mertua semakin sering menyuruhku. Kadang pagi-pagi sekali beliau sudah mengetuk pintu rumahku. Wati, ayo ikut ke pasar. Bantuin ibu belanja. Jangan tidur terus. Perempuan kalau kebanyakan tidur nanti rezekinya seret. Aku buru-buru bangun, padahal semalam aku baru saja tidur larut karena mencuci pakaian. Aku ikut, menahan kantuk, menahan lelah. Di pasar, beliau berjalan cepat, meninggalkan aku yang masih ngos-ngosan membawa kantong belanjaan berat. Sesekali beliau menoleh dengan tatapan tajam. Cepat jalannya. Masa anak muda kalah sama orang tua kayak ibu? Aku hanya bisa mengangguk, meski kaki rasanya mau patah. Sesampainya di rumah beliau, aku harus membereskan belanjaan, mencuci sayur, bahkan memasak. Saat masakan sudah siap, beliau mencicipi sedikit lalu mencibir. Kurang asin. Kamu ini masak nggak becus. Pantas saja Raka kurus, makan masakanmu mungkin nggak enak. Hatiku kembali tersayat. Semua usahaku selalu salah di matanya. Malam harinya, aku kembali mengadu pada Raka. Mas, aku capek. Aku nggak kuat kalau begini terus. Aku kayak kehilangan diriku sendiri. Semua hari-hariku habis buat mengurus ibu. Padahal aku juga punya rumah tangga sama Mas. Raka memijit pelipisnya. Aku tahu. Tapi kalau kamu nggak nurut sama ibu, nanti malah tambah panjang masalahnya. Kamu maunya gimana? Aku menatapnya dengan putus asa. Aku maunya Mas bicara sama ibu. Kasih tahu kalau aku juga butuh dihargai. Aku menantu, bukan pembantu. Raka diam cukup lama sebelum menjawab. Nanti aku coba bicara. Tapi jangan berharap banyak, ya. Ibu itu orangnya keras kepala. Aku tahu, kata, nanti, dari mulut suamiku bukan berarti besok, bukan berarti minggu depan. Itu hanya cara halusnya untuk menunda. Dan benar saja, sampai berbulan-bulan, tidak ada pembicaraan antara Raka dan ibunya. Hari demi hari, aku hanya bisa menahan diri. Senyum di wajahku semakin jarang. Aku mulai sering mengurung diri di kamar, menangis diam-diam. Setiap kali aku melangkah ke rumah mertua, aku merasa seperti melangkah ke neraka. Neraka yang tak ada apinya, tapi membakar hatiku perlahan. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini pernikahan yang dulu kuimpikan? Apakah aku akan terus hidup seperti ini, dianggap bukan menantu, melainkan babu? Dan semakin lama aku sadar, kalau aku tidak melawan atau mencari cara keluar, hidupku akan hancur dalam genggaman mertua yang tak pernah puas menindasku. Setiap kali aku datang ke rumah ibu mertua,
rasanya seperti memasuki dunia lain. Dunia di mana aku bukan menantu yang disambut dengan senyum hangat, melainkan pekerja yang harus siap diperintah kapan saja. Wati, bawa ini ke dapur. Jangan bengong aja. Suara ibu mertua menggema begitu aku baru menjejakkan kaki di ruang tamunya. Di tangannya ada piring kotor berisi sisa makanan. Aku buru-buru meraih piring itu. Iya, Bu. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, suara beliau kembali terdengar. Sekalian cucikan gelas-gelas itu. Tamu tadi sudah pulang, jangan biarkan menumpuk. Rumah ini jadi kayak kapal pecah. Aku menoleh, melihat gelas-gelas berjejer di meja. Aku hanya mengangguk sambil menahan napas panjang. Baik, Bu. Sementara tanganku sibuk mencuci piring di dapur, ibu mertua masih bersuara keras dari ruang tamu. Setelah itu, sapu teras ya. Banyak daun jatuh, bikin kotor. Masa rumah mertua kayak gini dibiarkan kotor? Kamu perempuan kok nggak punya inisiatif? Aku meremas sabun di tanganku, mencoba tetap tenang. Sabar, Wati. Sabar. Ini demi suami, demi rumah tangga. Tak lama, Raka datang. Dia melihat aku jongkok di depan ember cucian piring. Loh, kok kamu nyuci di sini, sayang? Bukannya kita mau belanja bareng? Aku menoleh, wajahku sudah letih. Tadi ibu nyuruh aku, Mas. Katanya piring kotor menumpuk. Raka tersenyum kecut, lalu menoleh ke ibunya. Bu, biar nanti pembantu yang cuci. Wati kan mau? Pembantu? Potong ibu mertua dengan suara tinggi. Kamu ini kebangetan, Rak. Masa punya istri tapi nggak bisa ngurus rumah mertua? Perempuan itu kodratnya di dapur. Apa kamu mau punya istri yang kerjanya cuma dandan? Raka terdiam. Aku bisa melihat wajahnya berubah kaku. Ia menatapku sejenak, seolah meminta aku untuk mengalah lagi. Aku menunduk, menyembunyikan perasaan yang campur aduk. Nggak apa-apa, Mas. Aku selesain ini dulu. Setelah piring selesai, aku beralih ke teras. Baru saja aku mulai menyapu, ibu mertua keluar membawa seember pakaian. Sekalian jemurkan ini. Panasnya pas, nanti sore bisa kering. Aku tertegun. Jemuran rumahku sendiri pun belum sempat kutata. Tapi aku tak punya pilihan. Iya, Bu. Aku mengangkat ember itu dengan hati-hati. Pakaian dalamnya bercampur dengan baju luar. Hati kecilku berontak. Kenapa harus aku yang melakukan semua ini? Kenapa bukan beliau sendiri? Atau pembantu yang memang digaji untuk itu? Namun mulutku tetap terkatup rapat. Aku takut jika melawan, masalah semakin besar. Siang harinya, setelah semua pekerjaan selesai, tubuhku sudah sangat lelah. Aku duduk sebentar di kursi, mencoba menarik napas. Tapi ibuku mertua langsung menatap tajam. Baru kerja segitu aja sudah duduk? Dulu waktu muda, ibu gak pernah bisa santai kayak kamu. Perempuan sekarang manja semua. Jangan sampai kamu bikin Raka malu punya istri kayak gini. Aku menunduk, suara hatiku sudah ingin meledak. Maaf, Bu. Saya cuma sebentar. Raka yang dari tadi diam akhirnya bersuara. Bu, jangan terlalu keras sama Wati. Dia sudah bantu banyak hari ini. Namun bukannya melunak, ibu mertua malah semakin meninggi. Kamu ini, Rak, kebanyakan bela istri. Ibu jadi heran, siapa yang lebih penting buat kamu? Ibu yang melahirkan atau istri baru yang gak ada apa-apanya ini? Aku tercekat. Kata-kata itu menamparku begitu keras. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku tak mau terlihat lemah di depan beliau.
Raka menghela napas panjang. Aku sayang sama ibu, tapi Wati juga istriku. Aku nggak mau lihat dia disuruh-suruh terus. Apa salahnya disuruh? Bentak ibu mertua. Kamu itu anak laki-laki, nggak ngerti. Perempuan kalau nggak diajar dari awal, nanti besar kepala. Biar dia tahu tempatnya di rumah ini. Jangan cuma bisa ikut enak aja. Aku memalingkan wajah. Rasanya dadaku sesak. Tempatku? Jadi aku cuma dianggap penumpang di rumah ini, bukan bagian dari keluarga. Malam itu, sepulang dari rumah mertua, aku menangis di kamar. Raka duduk di sebelahku, mencoba menenangkan. Sudahlah, jangan dipikirkan terlalu dalam. Ibu memang begitu orangnya. Aku menatapnya dengan mata sembab. Mas, aku ini manusia. Aku punya perasaan. Aku bisa terima disuruh. Aku bisa terima bantu. Tapi aku nggak sanggup diperlakukan seakan aku babu. Aku capek, Mas. Raka terdiam. Ia meraih tanganku. Aku janji, besok aku coba bicara baik-baik sama ibu. Aku tersenyum pahit. Mas selalu bilang begitu. Tapi nyatanya, nggak pernah ada yang berubah. Sunyi menyelimuti kamar malam itu. Hanya suara isakanku yang terdengar, bercampur dengan rasa kecewa. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Setiap kali aku datang ke rumah mertua, selalu ada perintah menunggu. Ambilkan air panas. Cuci wajan itu. Pijat kaki ibu, pegal ini. Kadang beliau memanggilku di tengah malam, hanya untuk mengambilkan selimut atau segelas air. Aku terbangun, berjalan dengan mata setengah tertutup, memenuhi permintaan itu tanpa berani menolak. Sampai suatu hari, aku benar-benar tidak tahan lagi. Saat itu ada arisan keluarga di rumah mertua. Banyak kerabat datang, ruang tamu penuh dengan suara riuh. Aku sudah sibuk sejak pagi, menyiapkan makanan, menyapu, mengepel, bahkan memasak bersama pembantu. Namun di depan semua orang, ibu mertua masih memerintahku dengan suara keras. Wati, cepat ambilkan minuman untuk tamu. Kamu jangan cuma mondar-mandir kayak setan gak ada kerjaan. Semua kepala langsung menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan wajahku memanas. Beberapa kerabat saling berbisik, ada yang menutup mulut menahan tawa. Aku menggenggam erat gelas di tanganku, menahan gemetar. Hatiku berteriak, kenapa harus di depan semua orang? Kenapa harga diriku diinjak begitu dalam? Raka melihatku, wajahnya penuh cemas. Bu, jangan begitu. Wati sudah kerja dari tadi. Diam kamu, Ra, bentak ibunya. Kalau istrimu memang rajin, gak usah disuruh pun dia tahu harus apa. Ini baru sedikit sudah kelihatan malasnya. Aku tak tahan lagi, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku meletakkan gelas itu di meja, lalu berkata pelan tapi bergetar. Maaf, Bu, saya sudah berusaha. Kalau masih salah juga di mata ibu, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Ruang tamu mendadak hening. Semua orang menatapku. Aku menunduk dalam-dalam, menahan isakan, lalu melangkah ke dapur. Hatiku sudah benar-benar hancur. Di belakang, samar-samar kudengar suara bisikan kerabat. Ada yang merasa iba, ada yang mencibir. Tapi yang paling menusuk adalah suara ibu mertua yang masih menggerutu. Dasar perempuan cengeng. Baru diminta kerja sedikit saja sudah menangis. Memalukan. Dan saat itulah aku sadar, aku bukan lagi menantu di mata beliau. Aku hanyalah budak, diperintah seenaknya. Hari itu aku baru saja selesai memasak untuk makan siang di rumah mertua. Aku memasak sayur lodeh, sambal terasi, dan ikan goreng.
Aku menyiapkannya dengan hati-hati, berharap ibu mertua bisa senang karena aku sudah berusaha sebaik mungkin. Saat makanan terhidang di meja, ibu mertua duduk dengan wajah datar. Ia mengambil sendok, mencicipi sayur lodehku sedikit. Hening sejenak, lalu terdengar dengusan kasar dari bibirnya. "Hambar," katanya dingin. "Ini apa masakan begini? Rasa nggak jelas. Kamu itu nggak bisa masak apa? Pantas saja Raka makin kurus." Aku tercekat. Aku menatap piringku sendiri, lalu menunduk. "Maaf, Bu. Mungkin kurang garam. Nanti saya perbaiki lagi." Beliau mendengus, matanya menatapku dengan tajam. "Perempuan kok nggak bisa masak? Itu ilmu dasar, tahu. Jangan-jangan di rumah Raka cuma makan mie instan terus." Raka yang duduk di sebelahku berusaha menengahi. "Bu, masakan Wati enak kok. Aku suka." Tapi bukannya berhenti, ibu mertua malah semakin meninggi. "Kamu ini, Rak, jangan bela istri terus. Lidahmu itu sudah terbiasa makan seadanya, jadi kamu bilang enak. Padahal ya jelas hambar. Kalau kamu sakit nanti, jangan salahkan siapa-siapa." Aku menunduk lebih dalam. Suara hatiku ingin sekali membela diri. "Aku sudah berusaha, Bu. Aku masak dengan hati." Tapi bibirku terkunci. Aku memilih diam, meski hatiku perih. Setelah makan, aku membereskan piring. Saat itulah ibu mertua menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu ini, Wati, bajumu kenapa selalu gitu-gitu aja? Kampungan sekali. Menantu orang kota harusnya bisa lebih rapi, jangan kayak orang desa yang baru turun gunung." Aku berhenti sejenak, menoleh dengan senyum kaku. "Saya pakai baju seadanya saja, Bu. Yang penting sopan." Ibu mertua mendengus lagi. "Sopan? Kalau kelihatan kampungan gitu, orang luar lihat pasti bilang Raka dapat istri nggak seimbang. Anak orang kaya, istrinya kelihatan kayak babu." Aku menahan napas. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menjawab lirih, "Saya akan coba berpakaian lebih baik, Bu." Raka menghela napas panjang, wajahnya jelas tak nyaman. "Bu, jangan bicara begitu. Wati sudah cukup baik. Nggak usah dibanding-bandingkan." Namun ibunya malah menoleh tajam ke arah Raka. "Kamu diam saja. Kalau kamu nggak tegas dari awal, nanti istri jadi besar kepala. Perempuan harus dibentuk. Kalau dibiarkan, dia bakal seenaknya. Ingat itu." Aku menggigit bibirku. Rasanya ingin menangis, tapi aku tahan. Kalau aku menangis di sini, aku akan terlihat lemah. Kalau aku melawan, aku akan dianggap durhaka. Jadi aku diam saja. Malamnya, di rumah kecil kami, aku meletakkan pakaian ke lemari sambil menahan air mata. Raka masuk ke kamar, lalu duduk di sampingku. "Sayang, jangan dipikirkan kata-kata ibu," katanya pelan. "Aku tahu masakanmu enak, dan aku suka semua bajumu. Kamu gak perlu berubah cuma karena omongan beliau." Aku menoleh, mataku sudah merah. "Tapi Mas," kata-kata itu menusuk. Aku diam bukan berarti aku gak sakit. Aku hanya gak punya kekuatan melawan. Rasanya harga diriku diinjak-injak. Raka meraih tanganku. "Aku ngerti. Tapi aku mohon kamu sabar. Ibu memang keras orangnya, sejak dulu begitu. Aku pun sering kena omelan. Kamu jangan anggap itu serangan pribadi." Aku menggeleng pelan. "Beda, Mas. Kalau Mas dimarahi, itu karena Mas anaknya. Tapi aku menantu.
Harusnya aku dirangkul, bukan dijatuhkan. Rasanya aku nggak pernah cukup di mata beliau. Apapun yang kulakukan, selalu salah. Raka terdiam lama. Ia menatapku, lalu menghela napas. Aku janji, aku akan coba bicara sama ibu. Aku nggak mau kamu terus terluka. Aku tersenyum tipis, meski dalam hati aku ragu. Janji itu sudah sering kudengar, tapi kenyataan selalu sama. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah mertua untuk mengantar makanan kecil yang kubuat sendiri. Kue bolu sederhana. Aku berharap kali ini beliau bisa sedikit menghargai usahaku. Apa ini? Tanyanya dingin saat aku meletakkan kue di meja. Kue bolu, Bu. Saya coba bikin. Mudah-mudahan ibu suka. Beliau mengambil sepotong kecil, menggigitnya, lalu mendengus. Terlalu manis. Kamu bikin kue atau gula padat ini? Kalau begini caranya, nanti tamu bisa sakit gigi. Aku terdiam. Senyumku kaku. Maaf, Bu. Saya akan coba lain kali. Lain kali, lain kali. Kamu ini bisanya cuma minta maaf. Kapan bisa benar? Perempuan kalau nggak bisa masak, nggak bisa dandan, nggak bisa apa-apa, buat apa menikah? Aku menelan ludah, mataku mulai panas. Aku menunduk, menggenggam ujung bajuku erat-erat agar tangisku tak tumpah di depan beliau. Beliau melanjutkan dengan nada tajam. Kalau mau jadi istri Raka, kamu harus tahu diri. Jangan bikin malu keluarga. Ingat, mertua itu bukan teman sebaya. Kamu harus bisa bawa diri. Jangan sok tahu tapi nol kemampuan. Aku sudah tak sanggup lagi. Aku menunduk lebih dalam, menggumam, "Iya, Bu." Malam itu, aku benar-benar pecah. Di kamar, aku menangis di pelukan Raka. "Mas, aku nggak kuat lagi. Setiap hari ada saja kata-kata yang menjatuhkan aku. Masakanku dibilang hambar, bajuku dibilang kampungan, aku dibilang nggak becus jadi istri. Aku sudah coba sabar, Mas, tapi sabarku ada batasnya." Raka mengusap punggungku, wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku minta maaf, sayang. Aku janji kali ini aku akan bicara sungguh-sungguh sama ibu. Aku nggak mau kamu terus disakiti dengan kata-kata." Aku memandangnya dengan mata bengkak. "Kalau Mas benar sayang sama aku, tolong lindungi aku. Aku butuh suami, bukan penonton. Aku butuh seseorang yang berdiri di sampingku, bukan hanya bilang, 'Sabar.'" Raka terdiam, lalu mengangguk pelan. "Baik, aku akan lakukan." Dalam hati, aku masih ragu. Tapi kali ini aku ingin percaya. Aku ingin percaya kalau suamiku akhirnya akan benar-benar membelaku. Hari itu rumah ibu mertua ramai. Kursi-kursi disusun di ruang tamu, meja panjang dipenuhi makanan, dan suara riuh para kerabat bercampur jadi satu. Ada arisan keluarga, acara yang selalu membuatku canggung. Aku tahu, setiap kali acara seperti ini, aku harus siap menjadi sorotan, atau lebih tepatnya, bahan sindiran. Aku membantu di dapur sejak pagi. Memotong sayuran, menyiapkan minuman, bahkan mengatur hidangan di meja. Tubuhku lelah, tapi aku tersenyum seadanya ketika para tante dan sepupu Raka mulai berdatangan. Ini menantu barunya Raka, ya?" Salah satu tante tersenyum padaku. "Masih muda sekali, manis, tapi kelihatan pemalu." Aku mengangguk sopan. "Iya, Tante. Saya Wati." Sebelum aku sempat melanjutkan percakapan, suara lantang ibu mertua memotong. "Pemalu? Jangan tertipu. Pemalu sih pemalu, tapi kerjaan masih berantakan. Masaknya hambar, bajunya selalu kampungan.
Nggak tahu diri. Sudah jadi menantu, masih kayak anak desa saja. Seisi ruangan mendadak hening, lalu pecah dengan tawa. Beberapa tante menutup mulut sambil cekikikan. Aku berdiri terpaku, wajahku panas seperti terbakar. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang remuk. Maaf, Bu, hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Tapi ibu mertua belum selesai. Kemarin ibu coba masakan dia, rasanya seperti air tawar. Bayangkan, anakku makan makanan hambar tiap hari. Kasihan sekali, ya. Kalau bukan karena sabar, mungkin Raka sudah kabur cari makan di luar. Semua orang kembali tertawa. Gelak itu menusuk telingaku, membuatku ingin menghilang dari tempat itu. Aku menoleh sekilas pada Raka, suamiku. Dia hanya tersenyum kaku, bahkan ikut tertawa kecil bersama yang lain. Dadaku seketika sesak. Mas, kenapa kamu juga tertawa? Kenapa kamu tidak membelaku? Tante yang tadi memujiku menepuk bahu ibu mertua. Namanya juga masih baru, Mbak, nanti juga belajar. Tapi ibu mertua justru menimpali dengan nada tajam. Belajar? Berbulan-bulan masa masih belajar? Kalau perempuan gak bisa masak, gak bisa dandan, gak bisa bawa diri, itu namanya memang gak punya bakat jadi istri. Aku menggenggam ujung rokuk erat-erat, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku ingin menjawab, ingin sekali berkata bahwa aku sudah berusaha, bahwa aku tidak seburuk yang beliau ucapkan. Tapi lidahku keluh. Di depan banyak orang, aku hanya bisa diam. Salah satu sepupu Raka ikut menimpali sambil tertawa. Pantesan Raka makin kurus. Makan masakan hambar tiap hari, bajunya juga nggak pernah bagus. Waduh, kasihan banget sepupuku ini. Tawa kembali meledak. Dan kali ini aku benar-benar tak sanggup lagi. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh, mengalir begitu saja. Aku buru-buru menunduk lebih dalam, lalu berbisik lirih. Permisi, saya ke dapur sebentar. Aku melangkah cepat, meninggalkan ruang tamu yang penuh tawa. Sampai di dapur, aku bersandar di dinding, tubuhku gemetar. Air mata mengalir deras, bercampur dengan rasa malu dan sakit hati. Tak lama, Raka masuk menyusulku. Sayang, jangan nangis. Udahlah, mereka cuma bercanda. Aku menoleh dengan mata merah. Bercanda, Mas? Itu bukan bercanda. Itu hinaan. Semua orang tertawa, termasuk Mas. Aku ini istri kamu, tapi Mas biarkan aku dipermalukan begitu saja. Raka terdiam, wajahnya kaku. Aku cuma gak enak kalau langsung membela. Nanti suasananya jadi makin canggung. Aku tertawa getir di sela tangis. Makin canggung? Jadi lebih baik istrimu dipermalukan di depan semua orang, asal suasana gak canggung? Mas pikir aku ini apa? Boneka yang bisa dijadikan bahan ejekan? Raka mencoba meraih tanganku, tapi aku menepis. Aku capek. Mas, aku bisa terima kalau ibu gak suka aku. Tapi aku gak sanggup lihat Mas diam saja, bahkan ikut tertawa. Itu lebih menyakitkan daripada hinaan ibu. Sunyi sejenak. Hanya suara isakanku yang terdengar. Raka akhirnya berkata pelan, aku minta maaf. Aku salah. Aku memandangnya dengan tatapan penuh luka. Mas selalu bilang begitu. Tapi nyatanya, Mas gak pernah benar-benar ada untukku. Aku sendirian di medan perang ini. Aku sendirian, Mas. Air mataku kembali jatuh deras. Aku tahu Raka merasa bersalah, tapi rasa sakit yang kurasakan malam itu terlalu dalam untuk bisa dihapus dengan permintaan maaf. Acara arisan masih berlanjut di ruang tamu,
tapi aku memilih berdiam di dapur. Sesekali aku mendengar suara tawa keras, mungkin masih ada yang menjadikan aku bahan candaan. Aku duduk memeluk lutut, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Dalam hati aku bertanya, apakah ini yang disebut rumah tangga? Hidupku bukan hanya bersama suami, tapi juga bersama hinaan mertua. Kalau begini terus, apakah aku bisa bertahan? Malam itu aku duduk di tepi ranjang dengan hati sesak. Aku baru saja pulang dari arisan keluarga besar suamiku. Suasana yang seharusnya penuh tawa dan silaturahmi justru menjadi mimpi buruk bagiku. Aku masih bisa mengingat jelas wajah-wajah yang menertawaiku, kata-kata pedas mertua yang menyinggung pekerjaanku, penampilanku, bahkan caraku berbicara. Semua orang hanya diam, ada yang menyeringai, ada yang tertawa kecil. Dan yang paling menusuk, suamiku sendiri hanya duduk tenang, seolah tak mendengarkan. Aku menoleh ke arah suamiku yang tengah sibuk membuka kancing bajunya. Mas, aku nggak habis pikir. Kenapa Mas bisa diam saja tadi? Mama sudah terlalu jauh. Semua orang menertawakan aku, Mas. Itu sakit sekali buatku. Suamiku menghela napas panjang. Ia menaruh kemejanya di kursi, lalu duduk di sisi ranjang dengan wajah datar. Sudahlah, jangan diperpanjang. Namanya juga orang tua, kamu harus sabar. Aku menatapnya tidak percaya. Sabar? Mas, tadi Mama bukan hanya menyinggung aku. Mama merendahkan aku di depan keluarga besar. Mas lihat sendiri, semua orang tertawa. Mas tahu rasanya jadi aku? Rasanya aku seperti bukan bagian dari keluarga ini. Dia mengusap wajahnya, tampak malas meladeni. Ya, aku tahu. Tapi kamu kan juga harus ngerti. Mama itu kalau ngomong memang suka blak-blakan. Jangan dimasukin ke hati. Aku meremas ujung selimut, perasaan tersayat. Mas, aku ini manusia, bukan kayu. Kata-kata itu menancap. Mas. Aku berusaha menahan air mata supaya nggak terlihat lemah. Tapi hatiku hancur. Dan yang lebih hancur lagi, Mas hanya diam. Mas tidak membelaku sama sekali. Suamiku menoleh, ekspresinya dingin. Aku nggak mau memperbesar masalah di depan keluarga. Kalau aku bela kamu, nanti Mama sakit hati. Ujung-ujungnya, masalah jadi panjang. Kamu maunya aku berantem sama Mama di depan semua orang. Aku terdiam sejenak. Dada ini terasa sesak. Jadi maksud Mas, perasaan aku nggak penting? Yang penting jangan buat Mama sakit hati. Begitu? Dia berdiri, berjalan ke meja, menuang segelas air, lalu minum tanpa menatapku. Bukan begitu. Aku cuma nggak mau ribut. Kamu tahu kan, Mama itu gampang tersinggung. Kalau aku bela kamu, nanti dianggap aku melawan orang tua. Aku bangkit berdiri, menatap punggungnya dengan air mata menggenang. Tapi aku istrimu, Mas. Tugasmu itu melindungi aku, bukan membiarkanku jadi bahan hinaan. Aku nggak butuh Mas marah-marah. Aku cuma butuh Mas berdiri di sisiku. Minimal bilang ke Mama dengan halus, jangan begitu, Ma. Itu saja cukup. Dia menoleh pelan, seakan jengah. Kamu terlalu lebay. Baru juga sekali diomongin begitu, sudah kayak orang tersakiti banget. Aku tersentak. Sekali? Mas nggak ingat? Ini bukan pertama kalinya. Sudah berulang kali Mama merendahkanku. Dari caraku berpakaian, dari pekerjaanku, dari keluargaku. Selalu begitu. Dan Mas selalu diam. Apa Mas benar-benar nggak merasa aku terluka? Dia mendengus. Ya, aku juga nggak suka kalau kamu terus ngungkit-ungkit. Aku capek dengar keluhanmu. Hatiku bergetar, bukan karena cinta,
tapi karena kecewa yang teramat dalam. Jadi aku ini istri atau beban buat Mas? Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Aku sudah berusaha menghormati Mama, berusaha sabar, berusaha diam. Tapi Mas malah menganggap aku lebay. Dia memalingkan wajah. Kamu selalu bawa masalah kecil jadi besar. Aku melangkah mendekatinya, menatap lurus matanya. Kecil? Bagi Mas mungkin kecil, tapi bagi aku ini luka. Luka yang makin lama makin dalam. Mas tahu nggak? Tadi saat semua orang tertawa, aku menunduk bukan karena malu, tapi karena aku ingin sembunyi dari kenyataan kalau suamiku sendiri membiarkan aku dipermalukan. Dia terdiam, seolah tak tahu harus menjawab apa. Aku bisa melihat ia memilih jalan aman, diam. Air mataku jatuh, tapi aku tak lagi bisa menahannya. Mas, aku menikah denganmu karena aku percaya aku akan punya rumah yang bisa melindungiku. Tapi sekarang aku sadar, aku justru sendirian. Aku tidak hanya berjuang menghadapi mertua, tapi juga menghadapi ketidakpedulian Mas. Suamiku menghela napas, wajahnya mulai terlihat kesal. Ya ampun, kamu ini kenapa sih? Hidup itu jangan terlalu drama. Kalau kamu terus bawa perasaan, kamu sendiri yang rugi. Aku tertawa lirih, getir. Drama? Jadi air mata ini drama? Luka hati ini drama? Mas gampang sekali bilang begitu, ya? Karena yang disakiti bukan Mas. Dia mendekat, suaranya meninggi. Kalau kamu nggak tahan, ya sudah, jangan ikut arisan lagi. Gitu aja kok susah. Aku nggak bisa selalu jadi tamengmu. Aku terdiam kaku. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Jadi solusi Mas hanya menyuruh aku menjauh, bukan melindungi? Bukankah istri itu seharusnya Mas jaga harga dirinya? Suamiku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku cuma nggak mau ada masalah sama Mama. Dia orang tua, aku nggak bisa melawan. Aku menggeleng, air mataku jatuh semakin deras. Tapi Mas rela mengorbankan aku demi menjaga hati Mama. Aku ini istrimu, Mas, bukan orang asing. Kalau begini terus, aku takut lama-lama aku akan kehilangan rasa percaya pada pernikahan kita. Suasana kamar menjadi hening. Hanya suara tangisku yang terdengar. Suamiku akhirnya duduk di kursi, mengusap wajahnya. Tapi bukan karena menyesal, lebih karena lelah menghadapi keluhanku. Sudahlah, aku capek. Kita bicarakan lain kali, katanya akhirnya, lalu merebahkan diri di ranjang, memunggungiku. Aku berdiri mematung. Rasanya dunia runtuh malam itu. Aku ingin berteriak, ingin mengguncang tubuhnya dan memaksanya mengerti rasa sakitku. Tapi aku tahu, percuma. Dia sudah menutup telinganya. Aku pun berbalik, duduk di lantai sambil menahan tangis. Dalam hati aku bergumam, andai saja Mas tahu, diamnya itu lebih menyakitkan daripada hinaan Mama. Malam itu aku menangis sendirian, memeluk diriku sendiri, karena suamiku memilih cuek daripada berjuang bersamaku. Hari itu, suasana rumah mendadak berubah tegang. Aku baru saja selesai mencuci piring ketika Bu Ita, tetangga sebelah yang terkenal suka ikut campur urusan orang, datang dengan wajah penuh kecurigaan. Tangannya terlipat di dada, sorot matanya tajam menusuk ke arahku. Bu Irma, katanya tanpa basa-basi, emas saya yang biasa saya taruh di lemari hilang. Dan kemarin, saya lihat kamu sempat masuk ke kamar saya waktu saya lagi ke dapur. Jangan-jangan kamu yang ngambil, ya? Aku spontan terkejut, tanganku yang masih basah mendadak gemetar. Astagfirullah, Bu. Saya nggak pernah masuk kamar Ibu, apalagi ambil-ambil barang. Demi Allah, saya nggak tahu apa-apa soal perhiasan itu.
Tapi wajah Bu Ita makin sinis. Jangan main sumpah, Bu Irma. Semua orang juga tahu keadaanmu pas-pasan. Anakmu butuh biaya sekolah, suamimu penghasilan gak seberapa. Wajar saja kalau kamu tergiur sama emas. Dadaku sesak. Ucapan itu seperti menampar harga diriku. Aku menahan air mata, mencoba tetap berdiri tegak. Ibu jangan sembarangan nuduh. Saya memang miskin, tapi saya masih punya harga diri. Saya nggak akan ngambil barang orang. Perdebatan kami mulai menarik perhatian tetangga. Satu persatu orang keluar rumah, berkumpul di halaman. Beberapa berbisik, beberapa menatapku dengan penuh curiga. Beneran ya? Masa si Irma ngambil emas Bu Ita? Bisik salah satu ibu. Aduh, saya sih nggak kaget kalau benar. Kan sering ngeluh nggak punya uang, timpal yang lain. Aku merasa seperti dipajang di depan umum, jadi tontonan. Nafasku tersengal, tapi aku tahu aku harus menjelaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, tolong dengarkan saya. Saya tidak pernah mencuri. Kalau saya memang pernah masuk kamar Bu Ita, silakan tunjukkan buktinya. Jangan asal fitnah begini. Suaraku bergetar, tapi aku paksa tetap lantang. Namun, Bu Ita semakin keras menuduh. Buktinya jelas. Saya lihat sendiri dia dekat kamar saya. Lagian siapa lagi yang bisa? Cuma dia yang sering main ke sini. Kalau bukan dia, siapa? Aku terdiam. Rasanya dunia berputar. Aku ingin sekali suamiku ada di sini, membelaku. Dan seakan menjawab doaku, Wahyu baru pulang kerja, masih dengan baju penuh debu. Ada apa ini rame-rame? Tanyanya sambil menaruh tas lusuhnya di kursi. Aku segera menghampiri. Mas, mereka nuduh aku ambil emas Bu Ita. Padahal aku nggak pernah sama sekali. Tolong jelasin sama mereka, Mas. Aku difitnah. Semua mata tertuju pada Wahyu. Aku menatapnya penuh harap, berharap ia berdiri di sampingku. Tapi jawaban yang keluar dari mulutnya membuat hatiku runtuh. Ya Allah, Irma, kalau memang kamu hilaf, ngaku saja. Jangan bikin masalah makin besar. Ucapnya datar, seakan-akan ia pun percaya tuduhan itu. Apa? Suaraku nyaring, mataku membelalak. Mas, kamu juga percaya aku pencuri? Aku istrimu. Kamu kenal aku, kan? Apa selama ini aku pernah ambil yang bukan hakku? Wahyu mengusap wajahnya, terlihat lelah. Aku nggak tahu, Irma. Aku cuma nggak mau ribut sama tetangga. Kalau kamu salah, bilang saja. Kalau enggak, ya semoga Allah yang membuktikan. Aku merasakan tubuhku gemetar hebat. Hatiku seperti diremukan. Jadi gitu, Mas? Kamu lebih pilih percaya sama mereka daripada sama aku. Tetangga yang menonton malah makin bersemangat. Tuh kan, suaminya aja ragu. Berarti bener tuh dia yang ngambil. Kasihan ya, Pak Wahyu. Dapat istri kayak gitu. Air mataku akhirnya jatuh. Aku memandang Wahyu dengan tatapan penuh luka. Mas, aku ini istrimu. Harusnya kamu yang pertama berdiri membela aku, bukan malah ragu. Apa aku begitu rendah di matamu? Wahyu diam, tak sanggup menatapku. Diamnya itu lebih menyakitkan daripada semua tuduhan yang dilemparkan tetangga. Aku mendongak, menatap kerumunan dengan suara tercekat namun tegas. Baiklah, kalau memang kalian yakin aku pencuri, silakan lapor RT, lapor polisi. Periksa rumahku, geledah semua sudut. Kalau ada perhiasan itu di rumahku, aku rela dihukum. Tapi kalau tidak ada, jangan pernah lagi sebut aku pencuri. Kerumunan jadi hening. Beberapa tetangga mulai ragu,
Tapi Buita tetap bersikeras. Kita lihat saja nanti. Kalau kamu jujur, pasti nggak takut diperiksa. Aku menoleh lagi ke Wahyu, menunggu setidaknya ia berkata satu kalimat untuk menguatkanku. Tapi ia hanya berdiri kaku, seolah aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku menahan tangis, lalu masuk ke rumah dengan langkah berat. Dari balik pintu, aku bisa mendengar bisikan-bisikan sinis tetangga yang menusuk telinga. Malam itu, aku duduk termenung di sudut kamar. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan. Wahyu duduk di tepi ranjang, tapi diam seribu bahasa. Aku menoleh padanya dengan mata bengkak. Mas, suaraku lirih, kamu tahu nggak rasanya difitnah itu seperti apa? Rasanya lebih sakit daripada ditusuk. Dan yang paling menyakitkan, orang yang kucinta justru ikut meragukanku. Apa aku sudah begitu hina di matamu? Wahyu menunduk. Aku cuma takut masalah makin besar. Irma. Aku tersenyum miris. Masalah ini memang besar, Mas. Tapi lebih besar lagi luka di hatiku saat kamu nggak percaya padaku. Hening menyelimuti kamar. Aku tahu besok fitnah ini akan makin bergulir. Hari itu aku baru saja selesai menyapu halaman ketika Bu Rini, tetangga sebelah rumah, menghampiri dengan wajah sedikit ragu. Ia tampak seperti ingin bicara, tapi menahan diri. Ada apa, Bu? Tanyaku sambil tersenyum, meski aku bisa merasakan sesuatu yang ganjil. Bu Rini menarik napas panjang. Maaf ya, Mbak. Sebenarnya aku bingung mau ngomong apa enggak. Tapi aku kasihan sama panjenengan kalau enggak tahu. Aku mengernyit. Maksudnya? Ia menunduk, lalu pelan-pelan berkata, aku sering dengar, Bu Nirmala, ibunya Mas Radit, suka ngomongin sampean di belakang. Di arisan RT, bahkan waktu lagi kumpul sama ibu-ibu komplek. Aku terdiam, sapu yang kugenggam terasa berat. Ngomongin, apa? Tanyaku lirih. Ya, hal-hal yang gak enak. Katanya sampean itu malas, gak bisa ngurus rumah, gak pintar masak. Malah ada yang lebih parah, beliau bilang sampean itu cuma numpang hidup, gak pantas jadi istri Mas Radit. Dadaku seakan diremas. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata. Bu, apa benar segitunya? Bu Rini mengangguk pelan. Aku sebenarnya gak mau ikut campur. Tapi aku kasihan, Mbak. Soalnya yang denger itu banyak orang. Aku tahu sampean rajin, tiap hari kerjaan rumah beres. Tapi ya, ibu-ibu lain kan gak tahu, mereka tahunya dari cerita Bu Nirmala. Aku terdiam lama. Ada rasa panas merambat ke wajahku, antara marah, sedih, dan kecewa. Setelah Bu Rini pamit, aku masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Saat malam tiba, aku memberanikan diri menceritakan hal itu pada suamiku, Radit. Mas, kataku lirih sambil menata piring makan malam. Aku dengar kabar dari tetangga, katanya ibu sering ngomongin aku di belakang. Katanya aku malas, gak bisa ngurus rumah. Radit menghentikan sendoknya sejenak, menatapku sebentar, lalu menghela napas. Ya ampun, Dek, kamu dengar dari siapa lagi sekarang? Gak cuma satu orang, Mas. Beberapa tetangga juga sudah bisik-bisik. Aku malu, Mas. Harga diriku diinjak-injak. Radit meletakkan sendoknya dengan kasar. Kenapa sih kamu suka banget bawa gosip? Udahlah, jangan dipikirin. Namanya juga orang tua, kadang suka ngomong gak jelas. Aku menatapnya tidak percaya. Gosip? Mas, ini bukan gosip. Ini harga diri aku. Aku jadi bahan omongan. Orang-orang lihat aku dengan tatapan sinis. Mas gak kasihan sama aku?
Radit bersandar di kursinya, ekspresinya dingin. Kamu terlalu baper. Dek, ibu mungkin cuma bercanda. Lagian, orang-orang itu kan tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu rajin, ya tunjukkan. Kenapa harus peduli sama omongan orang? Aku menggigit bibir, menahan tangis. Tapi yang ngomong itu ibu, Mas. Ibumu sendiri. Kalau orang lain mungkin aku bisa cuekin. Tapi ini orang yang seharusnya melindungiku, malah menjelek-jelekan aku di depan umum. Radit menghela napas panjang, suaranya mulai meninggi. Dek, kamu tuh jangan manja. Ibu ya ibu. Dia orang tua. Mau ngomong apapun, biarin. Kita anaknya harus sabar. Kamu jangan kebawa perasaan terus. Aku capek kalau setiap hari kamu ngeluh begini. Hatiku serasa diremukan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi menurut Mas, aku harus diam saja? Harus terima dipermalukan? Harus tahan kalau harga diriku diinjak-injak? Radit bangkit dari kursinya, meraih rokok di meja. Aku nggak mau ribut soal beginian. Kalau kamu mau tersinggung terus, ya terserah. Tapi aku nggak bakal ikut campur. Jangan suruh aku milih antara kamu atau ibu. Itu nggak adil. Aku menatap punggungnya yang menjauh, meninggalkan aku sendirian di ruang makan. Air mataku akhirnya jatuh juga. Keesokan harinya, aku benar-benar merasakan akibatnya. Saat pergi ke warung, Bu Yuni, tetangga lain, menyapaku dengan senyum sinis. Ini yang menantunya Bu Nirmala. Aduh, katanya nggak bisa masak ya? Pantesan sering beli sayur matang. Aku tercekat. Bu, saya masak kok di rumah. Ini cuma beli tambahan. Tapi ia hanya tertawa kecil. Iya deh, iya. Namanya juga katanya, ya. Hehe. Aku pulang dengan wajah merah padam. Sampai di rumah, aku langsung menutup pintu dan menangis sejadi-jadinya. Rasanya aku benar-benar dijatuhkan, bukan hanya oleh mertua, tapi juga oleh suamiku yang memilih diam. Malamnya, aku kembali mencoba bicara dengan Radit. Mas, suaraku serak karena habis menangis. Aku nggak kuat. Orang-orang sudah mulai memperlakukan aku aneh. Semua gara-gara cerita ibu. Mas, aku mohon, bicaralah dengan ibu. Katakan padanya jangan begitu lagi. Radit menghela napas, wajahnya datar. Dek, kamu tuh nggak ngerti ya? Aku ini anak laki-laki satu-satunya. Aku nggak bisa menentang ibu. Kalau aku ngomong, nanti malah dianggap durhaka. Kamu sabar sajalah. Anggap aja ini ujian. Aku menatapnya dengan getir. Ujian? Sampai kapan? Mas? Sampai aku hancur? Sampai aku nggak punya harga diri lagi? Radit mengalihkan pandangan. Kamu tuh lebay. Aku kerja banting tulang buat keluarga, pulang malah disuguhi drama kayak gini. Aku bener-bener capek. Dek. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada fitnah apapun yang kulalui. Malam itu aku tidur dengan air mata, memeluk bantal kosong, sementara suamiku dengan enteng menyalakan televisi seolah-olah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari berikutnya, aku sengaja berpapasan dengan mertua di teras. Ku coba menahan diri, meski hatiku terbakar. Bu, kataku pelan. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Tapi tolong, jangan lagi ngomongin saya di depan orang lain. Bu Nirmala menaikkan alisnya, wajahnya sinis. Loh, siapa bilang saya ngomongin kamu? Jangan suka nuduh, ya. Kalau kamu merasa, berarti kamu sendiri yang minder. Aku tercekat. Bu, banyak tetangga yang cerita. Saya malu, Bu.
Saya juga manusia, punya harga diri. Ia tertawa kecil, nadanya mengejek. Harga diri? Kamu masuk keluarga kami aja sudah untung. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa anak saya, kamu itu bukan siapa-siapa. Aku tak kuasa menahan air mata. Ingin rasanya aku berteriak, tapi lidahku keluh. Saat malam tiba, aku kembali mencoba bicara dengan Radit, dengan sisa harapan. Mas, aku sungguh gak tahan. Kalau Mas gak mau membela aku, setidaknya dengarkan aku. Aku butuh Mas ada di pihakku. Radit menatapku dingin. Aku sudah bilang, Dek, aku gak mau melawan ibu. Jadi kalau kamu mau ribut soal ini, urus sendiri. Jangan libatkan aku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Jarum pendek sudah melewati angka 10. Tapi suamiku belum juga pulang. Ponselnya sulit dihubungi, hanya nada sambung yang terdengar, lalu mati sendiri. Aku menahan resah, berusaha menenangkan diri. Mungkin memang benar dia sibuk. Mungkin ada rapat mendadak. Pikirku, mencoba mengusir rasa curiga yang semakin hari semakin menggerogoti hati. Suara pintu berderit membuatku menoleh. Raka, suamiku, akhirnya masuk dengan wajah lelah, dasi masih menggantung longgar di lehernya. Aku berdiri, menyambutnya dengan segelas air. Mas, kok baru pulang? Sudah malam sekali. Ia hanya meletakkan tas di sofa dan meneguk air itu cepat-cepat. Kerjaan, Dek. Banyak yang harus diberesin. Aku menatapnya lekat, mencari kebenaran dari sorot matanya. Tapi beberapa hari ini Mas sering pulang larut. Bahkan kemarin Mas bilang ada rapat. Tapi aku dengar dari tetangga, Mas sore sudah di rumah orang tua. Kenapa tidak bilang sama aku? Raka mendengus, lalu berjalan ke arah kamar tanpa menoleh. Kamu sekarang jadi detektif. Ya? Semua harus kamu tahu. Jangan kebanyakan dengar omongan tetangga. Aku tercekat. Nada suaranya dingin, berbeda jauh dengan dulu saat ia selalu menjelaskan panjang lebar setiap kali terlambat pulang. Aku mengikuti langkahnya, menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Mas, aku bukan ingin curiga. Aku hanya ingin mengerti. Dulu Mas selalu cerita apapun ke aku. Sekarang bahkan jawabanku cuma dapat bentakan. Aku salah apa, Mas? Raka membuka kancing kemejanya dengan kasar. Kamu gak salah apa-apa. Cuma aku capek. Jangan ditambah lagi dengan pertanyaanmu. Aku berdiri terpaku. Rasanya seperti sedang bicara dengan orang asing. Ia dulu adalah suami yang lembut, selalu memelukku saat pulang. Kini bahkan untuk menatap mataku saja ia enggan. Aku mencoba mendekat, menyentuh lengannya. Kalau ada masalah, ceritakan. Jangan dipendam sendiri. Aku istrimu, Mas. Namun ia menepis tanganku halus, meski terasa menyakitkan di hati. Sudah, aku mau istirahat. Jangan ganggu dulu. Aku terdiam. Hatiku remuk seketika. Aku keluar kamar, menutup pintu perlahan agar tidak terdengar, lalu duduk kembali di ruang tamu. Hanya lampu redup yang menemani kesedihanku. Keesokan paginya, aku memberanikan diri mencoba lagi. Saat ia sarapan terburu-buru, aku duduk di depannya. Mas, akhir-akhir ini aku merasa kita semakin jauh. Aku rindu ngobrol seperti dulu. Bisa nggak kita luangkan waktu, mungkin makan malam bersama, atau jalan-jalan sebentar, supaya hati kita tetap dekat. Raka meletakkan sendoknya, menatapku sekilas. Aku nggak punya waktu untuk itu, Dek. Lagi banyak target di kantor. Lagian kamu juga harus ngerti posisi aku. Jangan nuntut macam-macam dulu.
Aku menggigit bibir. Kata-katanya menusuk. Aku bukan menuntut, Mas. Aku hanya ingin rumah ini tetap hangat. Kalau Mas terus sibuk dan jarang pulang, aku takut kita semakin asing. Ia berdiri, meraih jasnya. Kamu terlalu banyak khawatir. Sudah, aku pergi dulu. Jangan tunggu aku malam ini. Aku menelan ludah. Kenapa? Ada apa malam ini? Raka hanya menjawab singkat. Ada urusan kantor, lalu melangkah pergi, meninggalkan aku dengan segudang tanya tanpa jawaban. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ia makin sering pulang larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur atau perjalanan dinas mendadak. Sementara aku terjaga semalaman, menunggu dengan hati penuh cemas. Aku pernah mencoba menghubungi rekan kantornya yang kukenal, sekadar menanyakan apakah benar ada rapat malam itu. Jawaban yang kudapat membuat hatiku semakin bergejolak. Raka tadi sore sudah pulang duluan, Mbak. Katanya ada urusan keluarga. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Bohong. Ia jelas berbohong. Tapi kenapa? Malam itu saat ia akhirnya pulang, aku memberanikan diri untuk bicara lebih tegas. Mas, aku mohon jangan sembunyikan apapun dari aku. Aku tahu kamu tidak jujur soal pekerjaanmu. Aku dengar sendiri dari temanmu, kamu tidak di kantor malam itu. Jadi di mana kamu sebenarnya? Raka menghentikan langkahnya, menatapku dengan wajah datar. Kamu menguntit aku sekarang? Tanya-tanya orang kantor tentang aku. Aku menahan napas, suara gemetar keluar dari bibirku. Aku cuma butuh kejelasan. Mas, aku istri yang menunggu di rumah, aku berhak tahu. Ia terdiam lama, lalu menarik napas kasar. Aku capek dengan sikapmu ini. Kalau kamu terus menekan aku, jangan salahkan kalau aku lebih betah di luar rumah daripada di sini. Ucapannya menamparku lebih keras dari apapun. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi benar, Mas, kamu sudah tidak betah di rumah ini? Tidak betah bersamaku? Namun ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil bantal dan pindah tidur ke ruang tamu, meninggalkan aku menangis sendirian di kamar. Aku tahu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Entah karena godaan orang lain, atau karena ia memang sudah tidak lagi mencintaiku seperti dulu. Tapi aku terlalu takut untuk mencari tahu kebenarannya. Malam demi malam aku habiskan dengan doa, memohon kepada Tuhan agar suamiku kembali seperti semula. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh sejak beberapa minggu terakhir. Hampir setiap kali aku lewat atau singgah di rumah mertua, aku melihat ada seorang perempuan asing yang datang. Wajahnya cantik, riasannya selalu rapi, dan gaya pakaiannya mencolok, berbeda sekali dengan para tetangga sekitar. Yang membuatku heran, ia begitu akrab dengan mertuaku, seolah sudah menjadi bagian dari keluarga. Awalnya aku mencoba menepis rasa curiga. Mungkin ia hanya teman lama, atau kerabat jauh yang selama ini aku tidak kenal. Tapi semakin hari, semakin sering aku melihatnya. Anehnya, setiap kali aku datang, raut wajah mertuaku mendadak berubah canggung, seakan keberadaanku mengganggu. Suatu sore, aku memutuskan untuk mampir lebih lama. Aku ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Ketika aku masuk ke ruang tamu, di sana ia sudah duduk dengan santai, menyeruput teh yang disediakan mertuaku. Senyumnya manis, tapi tatapan matanya padaku terasa menusuk. Sudah datang. Ya, ucap mertuaku cepat, seolah mencoba menutupi sesuatu. Aku tersenyum kaku. Iya, Bu. Kebetulan lewat, jadi mampir. Perempuan itu menoleh padaku, lalu berkata dengan nada ramah tapi terdengar dibuat-buat, "Oh, jadi ini menantunya, ya?"
Saya sering dengar cerita tentang kamu. Aku sedikit terkejut. Cerita apa? Kalau boleh tahu, tanyaku hati-hati. Ia tertawa kecil, menutup mulut dengan jemari yang kukunya bercat merah menyala. Ah, enggak penting. Pokoknya banyak cerita deh. Hei. Aku melirik ke arah mertua, berharap ada penjelasan. Tapi beliau hanya menunduk sambil sibuk mengaduk gelas tehnya. Jantungku berdetak kencang, firasatku berkata ada sesuatu yang tidak beres. Kenalkan, ini Bu Rani, akhirnya mertua angkat bicara, teman dekat saya. Sering main ke sini. Aku mengangguk sopan, walau dalam hati penuh pertanyaan. Teman dekat? Kenapa aku baru dengar sekarang? Dan kenapa ia lebih sering ada di rumah mertua daripada aku sendiri? Obrolan pun berlanjut. Anehnya, percakapan mereka lebih sering membicarakan suamiku. Tentang pekerjaannya, kebiasaannya, bahkan hal-hal kecil yang selama ini hanya aku yang tahu. Dia memang orangnya perhatian, ya, kata perempuan itu sambil tersenyum. Bahkan sempat beliin saya oleh-oleh waktu pulang dari dinas. Aku tercekat. Oleh-oleh? Tanyaku cepat. Ia tersenyum sambil melirik mertuaku. Iya, kecil-kecilan aja sih. Katanya titip salam dari kantor. Baik banget, ya. Aku memandang mertua, berharap ada bantahan. Tapi tidak ada. Beliau hanya tersenyum samar, seolah membenarkan ucapan perempuan itu. Saat itu juga, dadaku terasa sesak. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku takut jawabannya akan menghancurkan perasaanku. Setelah beberapa lama, aku berpamitan. Perempuan itu dengan percaya diri menggenggam tangan mertuaku, seperti sudah menjadi keluarga sendiri. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai, pikiranku penuh tanya. Malamnya, ketika suami akhirnya pulang, aku memberanikan diri bertanya. Mas, aku sering lihat ada perempuan datang ke rumah ibu. Namanya Bu Rani, ya? Kamu kenal? Tanyaku dengan suara bergetar. Suamiku menoleh sebentar, lalu kembali sibuk membuka laptop. Oh, itu. Teman ibu. Kenapa memangnya? Katanya kamu beliin dia oleh-oleh. Benar? Ia mendengus, menutup laptopnya dengan agak keras. Ya ampun, kamu cemburu lagi? Itu cuma titipan biasa. Jangan lebay. Tapi kenapa dia tahu banyak tentang kamu, bahkan hal-hal pribadi? Tanyaku pelan. Suamiku berdiri, suaranya meninggi. Aku capek ditanya-tanya terus. Kalau kamu gak percaya sama aku, ya sudah. Jangan bikin masalah dari hal sepele. Aku terdiam. Air mataku menggenang, tapi aku menahannya. Kata-katanya selalu membuatku merasa bersalah, seolah akulah yang terlalu curiga. Padahal, jelas-jelas ada hal yang disembunyikan. Sejak saat itu, kehadiran perempuan asing itu menjadi bayang-bayang gelap dalam rumah tanggaku. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, sekadar teman, atau lebih dari itu. Tapi satu hal yang pasti, aku merasakan sesuatu sedang direncanakan di belakangku, dan aku sedang dipaksa untuk menerima peran sebagai orang bodoh yang pura-pura tidak tahu. Hari itu, semua rahasia yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang akhirnya terkuak. Aku tidak pernah menyangka, perempuan asing yang sering kulihat datang ke rumah mertua ternyata memiliki hubungan lebih dari sekadar tamu atau teman keluarga. Ia bukan kerabat jauh, bukan sahabat lama, melainkan selingkuhan suamiku sendiri. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku masih ingat jelas bagaimana wajahnya selalu penuh senyum ketika menatapku, seolah-olah tidak ada apa-apa. Bahkan beberapa kali ia mencoba berakrab-akrab denganku, berbasa-basi tentang hal-hal kecil, seakan sedang menyembunyikan sesuatu yang begitu besar.
Yang membuatku lebih terhenyak adalah kenyataan bahwa ibu mertualah yang memperkenalkan mereka. Seakan tikaman itu datang berlapis. Dari suami yang mengkhianati, dan dari mertua yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Aku teringat bagaimana ibu mertua sering berkata, "Kamu harus lebih mengerti keadaan suamimu, dia butuh teman bicara, kamu jangan terlalu sibuk dengan urusan rumah." Saat itu aku hanya menganggapnya sebagai nasihat biasa, teguran agar aku lebih memperhatikan suamiku. Namun kini, semua kalimat itu berubah menjadi pisau yang menikam balik, karena aku tahu, akulah yang diposisikan sebagai pihak bersalah agar hubungan gelap itu bisa berjalan mulus. Ketika aku mendengar langsung percakapan mereka, suamiku dengan perempuan itu, dan suara ibu mertua yang terdengar begitu bangga karena berhasil mempertemukan, lututku lemas. Nafasku terhenti sesaat, dada terasa sesak. Aku hanya bisa berpegangan pada dinding, menahan agar tubuhku tidak roboh seketika. Dia jauh lebih cocok untukmu daripada istrimu. Aku tahu apa yang terbaik. Suara ibu mertua menggema di kepalaku, bagai palu godam yang memecah semua kepercayaan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Rasa sakit itu bukan lagi sekadar luka, tapi seperti lubang menganga yang menelan habis seluruh harga diriku. Bagaimana mungkin seorang ibu, yang selama ini kupanggil dengan hormat, justru ikut serta dalam menghancurkan rumah tanggaku? Malam itu aku menatap wajah suamiku dengan pandangan yang berbeda. Tak ada lagi hangat, tak ada lagi percaya. Yang tersisa hanya tanya, sejak kapan semua ini dimulai? Sejak kapan aku dibohongi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri? Aku tahu, sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku menatap ibu mertuaku dengan wajah yang terasa panas, seolah ditampar berkali-kali oleh kata-katanya. Suaranya terdengar begitu tenang, namun setiap kalimatnya seperti pisau yang menusuk jantungku. "Ibu, apa maksud ibu?" Suaraku bergetar, antara marah, sakit hati, dan tidak percaya. Ibu mertuaku menegakkan tubuhnya, lalu menatapku tanpa ragu. "Maksud saya jelas. Kamu itu tidak cukup untuk anak saya. Kamu tidak bisa membahagiakan dia. Kalau dia mau menikah lagi, biarkan. Saya restui. Anak saya pantas mendapatkan yang lebih baik dari kamu." Aku hampir tak bisa bernapas mendengarnya. Tanganku gemetar di pangkuan. Jadi selama ini, ibu tahu, ibu sengaja mempertemukan dia dengan perempuan itu? Dengan wajah tanpa dosa, ibu mertuaku mengangguk pelan. "Ya, itu untuk kebaikan anak saya. Perempuan itu lebih cantik, lebih terpelajar, dan dari keluarga yang sepadan. Kamu hanya membawa beban." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasa dipermalukan, dihancurkan bukan hanya oleh suamiku sendiri, tapi juga oleh perempuan yang selama ini kupanggil ibu. "Bu," suaraku pecah. "Saya sudah berusaha jadi istri yang baik. Saya yang mengurus rumah, saya yang mendampingi suami saat jatuh, saya yang rela menahan sakit saat dihina. Apakah semua itu tidak ada artinya di mata ibu?" Ibu mertuaku menyeringai tipis. "Kebaikanmu tidak cukup. Anak saya butuh lebih. Kalau kamu tidak bisa memberinya, jangan salahkan dia mencari di luar." Hatiku hancur. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Yang lebih menyakitkan, aku tahu suamiku berdiri tak jauh dari kami, hanya diam, tidak membelaku sedikit pun. Aku menoleh padanya dengan mata penuh air. "Mas, benar ini yang kamu mau? Kamu biarkan ibu bicara begitu tanpa membela aku sama sekali." Dia menunduk, mengelak dari tatapanku. Heningnya lebih kejam daripada pengkhianatan itu sendiri. Saat itu juga aku sadar. Aku sendirian,
Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan keluarga yang seharusnya menjadi pelindungku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menegakkan kepalaku meski seluruh tubuhku gemetar. Baik, Bu. Kalau ini restu Ibu, kalau ini juga pilihan Mas, aku akan pergi. Aku tidak mau lagi diperlakukan seperti sampah di rumah ini. Air mataku masih jatuh, tapi ada api kecil yang mulai menyala dalam diriku. Bukan lagi sekadar rasa sakit, tapi juga harga diri yang menolak diinjak lebih jauh. Hari itu aku benar-benar merasa terpojok. Ruang tamu rumah mertuaku berubah menjadi ruang sidang yang seakan menunggu putusan untuk menghukumku. Suamiku duduk bersandar santai di kursi panjang, wajahnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Di sampingnya, ibunya duduk dengan tatapan angkuh, sementara aku duduk sendirian di kursi seberang, menunduk menahan gemetar. Sudahlah, jangan dipanjang-panjangkan lagi. Suara ibu mertua memecah hening. Anak saya itu laki-laki. Wajar kalau ingin yang lebih baik. Kamu harus mengerti, dia berhak bahagia. Kalau dia sudah bilang ingin menikah lagi, sebaiknya kamu ikhlas melepas. Kata-kata itu menusuk jantungku. Aku menatap suamiku, berharap ada sedikit pembelaan, tapi ia hanya mendengus, lalu berkata dengan nada dingin, "Aku nggak mau hidup dalam pura-pura lagi. Aku sayang sama dia, sama perempuan itu. Dan aku ingin menikahinya. Jadi, ayo kita selesaikan ini baik-baik. Kita cerai." Aku tercekat. Lidahku keluh, tubuhku bergetar. "Kamu sadar nggak, Mas? Kita sudah bertahun-tahun menikah. Aku yang selalu ada waktu kamu jatuh. Waktu kamu nggak punya apa-apa, waktu semua orang ninggalin kamu. Dan sekarang, setelah semua ini, kamu tega bilang cerai." Suamiku memalingkan wajah, seolah kata-kataku hanya angin lalu. Ibu mertuaku menepuk pahanya pelan sambil berujar, "Jangan menyalahkan anak saya. Kamu itu memang nggak sepadan dengannya. Dari dulu saya sudah tahu, cepat atau lambat dia butuh yang lebih baik. Jadi, jangan menunda lagi. Lebih cepat lebih baik." Aku menahan air mata, tapi suaraku pecah. "Bu, saya ini istrinya yang sah. Apa nggak ada sedikit pun rasa kasihan sama saya? Apa salah saya sampai diperlakukan begini?" Namun beliau hanya tersenyum sinis. "Salahmu cuma satu. Kamu bukan perempuan yang pantas untuk anak saya." Kalimat itu membuatku hancur. Rasanya dunia runtuh di atas kepalaku. Aku berdiri dengan lutut gemetar, menatap suamiku sekali lagi, berharap ada setitik keraguan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah dingin, penuh tekad. "Aku mau kita segera urus perceraian ini. Jangan dipersulit," katanya tegas, seakan pernikahan kami hanyalah kontrak kerja yang bisa diputus kapan saja. Air mataku jatuh, membasahi pipi. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Saat itu aku sadar, bukan hanya suamiku yang mengkhianati, tapi juga mertua yang merestui. Aku sendirian di medan perang yang seharusnya jadi rumahku. Suasana ruang tamu malam itu begitu tegang. Lampu gantung yang terang terasa seperti sorotan yang menelanjangi luka hatiku. Aku berdiri di tengah ruangan, sementara suamiku duduk di sofa dengan wajah dingin. Di sampingnya, ibu mertuaku, Bu Ratna, menyilangkan tangan di dada. Mereka tampak seperti satu kubu, dan aku sendirian menghadapi mereka. "Aku tidak akan pernah setuju dengan rencana gila ini," kataku dengan suara bergetar. "Kamu sudah berselingkuh, Mas. Dan sekarang malah ingin menikahi dia? Di depan mataku? Di hadapan anak-anak kita?" Suamiku, Arman, menatapku tanpa rasa bersalah. "Aku hanya jujur. Aku tidak bisa lagi menutupi. Aku mencintai dia, bukan kamu." Kata-katanya menusuk dada, membuat nafasku sesak. Aku menatapnya, mencari secuil penyesalan di matanya,
Tapi yang kutemukan hanya kebanggaan karena berani berkata terus terang. Dan kamu, Bu, aku menoleh pada mertuaku, bukannya mendukung rumah tangga anakmu? Kenapa justru jadi orang yang mempertemukan dia dengan perempuan itu? Apa salahku sampai harus diperlakukan seperti ini? Bu Ratna mendengus sinis. Salahmu? Salahmu banyak. Kamu pikir saya buta? Dari awal saya tidak pernah setuju Arman menikah denganmu. Kamu tidak pantas masuk keluarga ini. Aku terdiam, mataku membelalak. Tidak pantas? Aku sudah jadi istri Arman selama 10 tahun. Aku melahirkan 2 cucu untukmu. Aku bertahan meski sering disakiti. Apa itu tidak cukup? Suara Arman meninggi. Cukup. Jangan berlagak jadi korban. Kamu tahu sendiri, aku tidak bahagia denganmu. Kamu selalu sibuk dengan rumah, anak, hal-hal sepele. Sementara dia mengerti aku. Dia membuatku hidup lagi. Aku tertawa getir, air mata mulai menetes tanpa bisa kutahan. Hidup lagi? Dengan perempuan murahan yang rela merebut suami orang? Dan kamu bangga? Bu Ratna menepuk meja dengan keras. Jaga mulutmu. Dia lebih pantas jadi menantu saya daripada kamu. Paling tidak dia tahu cara memperlakukan suami dengan baik. Tidak seperti kamu yang selalu menuntut, selalu mengeluh. Dadaku bergemuruh. Aku menatap keduanya, merasakan darah berdesir ke kepala. Jadi sekarang aku yang salah? Aku yang bertahan? Aku yang sabar? Aku yang mengurus semuanya sendirian? Justru dianggap tidak pantas? Lalu dia, yang datang merebut, justru kalian bela. Arman berdiri, nadanya penuh amarah. Ya, karena dia membuatku bahagia. Aku akan menikahinya, suka atau tidak suka. Dan kalau kamu tidak terima, silakan keluar dari rumah ini. Hatiku serasa diremas. Keluar? Rumah ini juga rumahku, Mas. Rumah yang kubersihkan setiap hari, tempat anak-anak kita tumbuh. Apa kamu tidak malu bicara seperti itu? Bu Ratna mendekat, wajahnya keras. Dengar baik-baik, Nak. Kamu bisa saja merasa berjasa, tapi keluarga ini butuh menantu yang bisa membanggakan, bukan yang hanya bisa nangis dan mengeluh. Kamu harus tahu diri. Kalau Arman sudah tidak cinta, apalagi yang mau kamu pertahankan? Aku balas menatapnya. Yang aku pertahankan adalah kehormatanku, Bu. Pernikahan bukan mainan. Aku tidak akan diam ketika kalian ingin menghancurkannya seenaknya. Arman menggeleng kesal. Kamu selalu keras kepala. Selalu merasa benar sendiri. Aku muak. Aku menahan tangis, suaraku meninggi. Aku keras kepala karena aku berjuang. Kamu pikir gampang jadi aku? Menunggu di rumah, mengurus anak, sementara kamu entah di mana dengan perempuan lain? Aku bertahan karena aku percaya kita bisa memperbaiki semuanya. Tapi ternyata aku salah. Kamu sudah memilih jalanmu. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan, sebelum Bu Ratna kembali menohok. Kalau kamu tahu salah, kenapa tidak pergi saja? Jangan bikin ribut. Arman berhak bahagia. Aku menoleh cepat padanya, air mataku kini berubah menjadi api. Berhak bahagia dengan menghancurkan keluarga? Dengan mengkhianati janji suci? Itu yang kalian sebut bahagia? Arman mendekat, wajahnya memerah karena emosi. Cukup. Kalau kamu terus melawan, aku akan ceraikan kamu sekarang juga. Aku menatapnya lekat-lekat, suaraku parau tapi tegas. Silakan. Kalau perceraian memang lebih baik bagimu, lakukan. Tapi aku tidak akan pergi dengan hina. Aku akan berdiri sebagai istri yang dikhianati, bukan sebagai perempuan yang kalah. Ingat, Mas, anak-anak kita akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Bu Ratna menjerit marah. Kamu berani mengancam? Aku balik berteriak, air mataku mengalir deras. Aku tidak mengancam. Aku hanya menyuarakan kebenaran yang kalian tutupi. Kalian bisa menuduhku tidak pantas, tapi aku tahu, aku lebih bermartabat daripada perempuan simpanan yang kalian bela itu. Arman terdiam sejenak, wajahnya menegang. Sementara Bu Ratna menarik napas panjang, menahan amarahnya. Suasana membeku, hanya isak tangisku yang terdengar. Aku merasa seperti dikepung,
sendirian dalam pertarungan yang seharusnya tidak pernah ada. Tapi aku juga tahu, malam itu aku tidak lagi diam. Aku berdiri, menegakkan kepala. Aku mungkin sendirian sekarang, tapi aku tidak akan tunduk. Kalian bisa menjatuhkanku, tapi aku tidak akan berhenti melawan. Kalimat itu mengambang di udara, menjadi penutup dari pertengkaran hebat malam itu. Hari itu, rumah besar yang dulu terasa seperti istana bagiku, kini lebih mirip penjara yang pengap. Dinding-dindingnya dingin, setiap sudutnya penuh bisikan menyakitkan. Aku berdiri di ruang tamu, di depan meja panjang penuh dokumen, sementara suamiku duduk dengan wajah dingin, tak sedikit pun menoleh ke arahku. Ini surat perceraian. Tanda tangan saja, biar semua cepat selesai. Katanya singkat, nadanya datar, tapi penuh penekanan. Tanganku gemetar. Aku menatap lembaran kertas di depanku. 3 tahun aku berjuang untuk mempertahankan rumah tangga ini. 3 tahun aku menelan penghinaan dari mertuaku, juga dari suami yang lebih sering pulang larut dengan wangi parfum perempuan lain menempel di bajunya. Jadi segampang itu? Tanyaku dengan suara serak. Kamu pikir pernikahan ini cuma kontrak kerja? Tinggal tanda tangan, selesai? Dia menghela napas kasar, lalu menatapku dengan sorot mata yang membuat dadaku sesak. Jangan bertele-tele. Aku sudah bilang, aku ingin menikah dengan dia. Kamu jangan menghalangi. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Aku menggenggam ujung jilbabku erat, menahan air mata yang hampir pecah. Aku ini istrimu, ibu dari anakmu. Apa kamu benar-benar tega melepas begitu saja? Belum sempat aku melanjutkan, suara mertuaku terdengar dari arah pintu. Kalau kamu sadar diri, kamu akan pergi tanpa perlu ribut. Kamu dari dulu memang tidak pantas jadi bagian keluarga kami. Hanya membawa sial. Aku menoleh. Wanita itu berdiri dengan dada membusung, wajahnya penuh kebencian yang tak pernah berusaha ia sembunyikan. Bertahun-tahun aku mencoba mengambil hatinya, tapi yang kudapat hanya caci maki dan hinaan. Aku menggeleng pelan, mencoba tetap tenang. Saya sudah cukup lama diam, Bu. Tapi jangan pernah bilang saya tidak pantas. Kalau bukan karena saya, anak laki-laki ibu ini mungkin sudah lama kehilangan keluarganya. Mertuaku mendengus keras. Keluarga? Jangan mengada-ada. Kamu pikir anakku butuh kamu? Dia lebih bahagia dengan perempuan itu. Kamu harus tahu diri. Jangan bikin repot. Hatiku tercabik-cabik. Suamiku hanya duduk diam, sama sekali tidak membela. Dia malah menunduk, menyingkirkan tatapannya dariku, seolah aku ini orang asing. Ayahmu dulu juga menolak pernikahan ini, ucap mertuaku lagi, nada suaranya sinis. Tapi kamu memaksa. Nah, lihat sekarang, kamu dapat apa? Aku menutup mata, menahan sakit yang begitu dalam. Kata-kata itu menusuk jantungku. Aku tahu, sejak awal aku memang dianggap salah memilih jalan. Tapi aku mencintainya, dan demi cinta itu aku rela. Kini, ternyata aku hanya dianggap beban. Aku tidak akan menandatangani ini, kataku akhirnya, suaraku bergetar tapi tegas. Kamu yang memutuskan, kamu yang harus jalani konsekuensinya. Aku tidak akan keluar dari rumah ini dengan cara kalian mengusirku seperti orang asing. Suamiku mendadak bangkit, menatapku tajam. Jangan bikin ribut. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan tetap menikah dengan dia. Kamu bisa apa? Kamu pikir kamu bisa melawan kami semua? Dadaku terasa sesak. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari sedikit saja rasa sayang yang dulu pernah ada. Tapi yang kutemukan hanya kebencian. Dari arah tangga, suara kecil memanggil lirih. Mama. Aku menoleh, dan di sana, anak laki-lakiku berdiri dengan mata sembab, memeluk boneka kecil di dadanya. Aku berlutut, merentangkan tangan, lalu dia berlari menghampiri dan memelukku erat. Tubuh mungilnya bergetar, dan itu membuat air mataku tak terbendung lagi. Kenapa ayah marah sama mama? Tanyanya polos. Aku memejamkan mata, meremas punggungnya erat. Tidak apa-apa, nak, kita akan baik-baik saja. Suamiku menatap anak kami dengan wajah yang tak bisa kubaca. Tapi lalu, dengan dingin, dia berkata, kamu bawa saja anak itu. Aku tidak peduli. Aku tidak butuh kalian berdua. Urat leherku menegang.
Kamu tega bicara begitu? Itu darah dagingmu sendiri. Dia mengangkat bahu, acuh. Aku sudah memutuskan. Jangan buang waktuku lagi. Tanganku gemetar. Dengan sisa tenaga, aku menandatangani surat itu, kertas yang seolah-olah menghapus seluruh sejarah yang pernah kubangun dengannya. Puaskah kamu sekarang? Tanyaku lirih. Dia tidak menjawab. Mertuaku tersenyum miring, lalu berkata, bagus. Sekarang beres. Cepat pergi, sebelum kamu bikin malu lebih lama di rumah ini. Aku berdiri, masih memeluk anakku erat. Aku melangkah menuju pintu, setiap langkah terasa berat, seakan rantai tak terlihat mencoba menahanku. Sesampainya di ambang pintu, aku menoleh sekali lagi. Rumah itu, yang dulu kucintai, kini hanyalah tempat penuh luka. Suami yang dulu kucintai, kini hanya orang asing yang memutuskan tali yang pernah menyatukan kami. Dan mertua yang selama ini kuanggap keluarga, ternyata hanya melihatku sebagai noda. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang pecah namun mantap, ingat ini baik-baik. Kalian mungkin menendangku keluar, tapi aku akan berdiri lagi. Aku akan membesarkan anakku tanpa bantuan kalian. Dan suatu hari nanti, kalian akan menyesal sudah melepas kami begitu saja. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar. Hanya dengan satu koper kecil dan anakku dalam gendongan, aku meninggalkan rumah itu. Di luar, angin malam menerpa wajahku, dingin tapi membebaskan. Anakku menyandarkan kepala di bahuku, berbisik lirih, Mama, kita kemana? Aku mengecup keningnya. Ke tempat di mana kita bisa bahagia, Nak, tanpa orang-orang yang tidak tahu arti keluarga. Air mata jatuh juga, tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada keberanian baru yang tumbuh. Aku tahu perjalanan ini akan berat. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendiri. Hari-hari setelah perceraian adalah masa tergelap dalam hidupku. Aku keluar dari rumah itu hanya dengan sebuah koper kecil, beberapa pakaian, dan anak laki-lakiku yang masih berusia 4 tahun. Tangannya yang mungil menggenggam erat jariku, seolah takut kehilangan aku juga. Aku ingat malam itu, ketika kami menumpang di rumah kontrakan kecil milik seorang teman lama. Lantai semen yang dingin menjadi tempat tidur pertama kami. Aku duduk di sudut ruangan, menatap anakku yang akhirnya tertidur pulas meski dengan alas seadanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Ya Allah, apa aku bisa membesarkannya sendirian? Apa aku cukup kuat? Bisikku di tengah malam yang sunyi. Esoknya, aku memutuskan untuk tidak berlama-lama terpuruk. Anakku membutuhkan makanan, pakaian, sekolah, dan kasih sayang. Aku harus bangkit. Aku mulai mencari pekerjaan apa saja. Dari menawarkan diri menjadi kasir warung, menjadi penjaga toko pakaian, sampai mengajukan lamaran di pabrik. Namun jawaban yang kuterima hampir selalu sama, penolakan. Maaf, Bu, kami butuh tenaga muda. Maaf, sudah ada yang mengisi posisi ini. Aku pulang dengan langkah gontai, tapi setiap kali melihat anakku menungguku di depan pintu kontrakan sambil tersenyum, ada semangat baru yang muncul. Bu, tadi aku gambar mobil di kertas, katanya sambil menunjukkan coretan sederhana. Aku tersenyum meski hatiku perih. Bagus sekali, Nak. Nanti kalau ibu bisa, kita beli krayon yang lebih bagus, ya? Lambat laun, aku mencoba berjualan kecil-kecilan. Bermodalkan uang pinjaman dari seorang sahabat, aku mulai menjual kue basah di pasar pagi. Aku bangun jam 3 subuh, memasak, lalu menjajakan kue dengan penuh harap. Tak jarang dagangan tak habis, tapi aku tak menyerah. Bu, kenapa kita gak kayak rumah yang dulu lagi? Suatu malam anakku bertanya polos. Aku tercekat. Karena sekarang kita cuma punya satu sama lain. Nak, tapi itu lebih dari cukup. Kita akan berusaha bersama-sama, ya? Ia mengangguk, lalu memelukku erat. Hari demi hari, aku belajar jatuh bangun membangun usaha. Dari gagal, dicemooh, sampai akhirnya ada pelanggan tetap yang percaya dengan kue buatanku. Aku mulai mendapat pesanan untuk acara kecil, lalu berkembang menjadi catering rumahan. Aku sadar, kebahagiaan tak harus berasal dari rumah megah atau suami kaya. Kebahagiaan bisa lahir dari perjuangan, dari tekad untuk tidak menyerah, dan dari senyum anakku setiap kali ia melihat meja makan tak lagi kosong.
Dalam hati, aku bersumpah, aku tak akan membiarkan anakku tumbuh menderita hanya karena pilihan ayahnya yang salah. Tahun demi tahun berlalu, aku sudah jauh meninggalkan masa-masa penuh luka. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Kini aku berdiri di atas kakiku sendiri, dengan usaha yang kurintis dari nol. Semua orang yang dulu meremehkanku, kini harus menundukkan kepala ketika namaku disebut. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu rumahku yang megah. Jendela kaca besar menampakkan halaman luas dengan mobil yang terparkir rapi. Rasanya seperti mimpi. Aku masih ingat, dulu aku sering berjalan kaki pulang kerja sambil menggendong anakku, dengan dompet berisi uang pas-pasan. Tapi kini, semua berubah. Bu, sarapannya sudah siap. Suara Bunga, asisten rumah tanggaku, membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum. Terima kasih, Bun. Taruh saja di meja makan. Nanti aku sarapan bareng Arka. Arka, anakku satu-satunya, kini sudah berusia 17 tahun. Tingginya hampir menyamai pintu rumah, wajahnya tampan dengan sorot mata cerdas. Ia bukan hanya kebanggaan, tapi juga alasan aku bertahan dan berjuang. Tak lama kemudian, Arka muncul dari tangga sambil merapikan seragam sekolahnya. Bu, aku ada presentasi hari ini. Doain aku ya, biar lancar. Aku menatapnya penuh bangga. Tentu, Nak, kamu pasti bisa. Kamu kan sudah belajar semalam sampai larut. Arka tersenyum kecil. Iya, soalnya aku pengen buktiin ke ibu kalau aku juga bisa sukses kayak ibu. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku menarik napas dalam, lalu meraih tangannya. Arka, kamu gak perlu buktiin apa-apa. Ibu sudah bangga banget sama kamu. Lihat, kamu tumbuh jadi anak baik, pintar, sopan, dan gak pernah bikin ibu kecewa. Itu lebih dari cukup. Arka menunduk sebentar, lalu memelukku. Aku sayang ibu. Aku juga sayang kamu, Nak. Di kantor, kehidupanku juga berjalan gemilang. Usahaku yang dulu hanya berupa toko kecil di pinggir jalan kini, berkembang menjadi perusahaan besar. Aku bergerak di bidang fashion lokal, memberdayakan banyak penjahit dari kalangan ibu rumah tangga. Hari itu aku sedang rapat bersama tim marketing. Kita harus persiapkan launching produk baru bulan depan. Aku ingin gaungnya lebih besar dari sebelumnya. Pastikan semua media terlibat. Rani, manajer marketingku, mengangguk. Baik, Bu, kami sudah siapkan konsep. Kami yakin brand kita bisa menyaingi produk impor. Aku tersenyum puas. Bagus. Ingat, kita bukan hanya menjual baju. Kita menjual cerita. Cerita tentang perempuan yang bisa bangkit, berdiri tegak, dan sukses dengan keringat sendiri. Semua terdiam, matanya menatapku dengan kekaguman. Aku tahu mereka melihatku bukan sekadar bos, tapi inspirasi hidup. Malam harinya, aku dan Arka makan malam di ruang keluarga. Meja penuh dengan makanan favoritnya. Ayam panggang madu, sayur sop, dan puding coklat. Ibu capek nggak hari ini? Tanya Arka sambil menyendok nasi. Capek sih, tapi bahagia. Soalnya ibu ngerasa semua kerja keras ibu ada hasilnya. Kamu juga yang bikin ibu semangat terus. Arka tersenyum lebar. Nanti kalau aku kuliah, aku juga pengen bantuin ibu. Aku nggak mau ibu kerja sendirian. Aku menggeleng lembut. Kamu fokus aja belajar. Ibu bisa urus bisnis ini, tapi kalau kamu nanti mau terjun, ibu akan dukung 100%. Arka tertawa kecil. Deal ya, Bu. Aku pengen kayak ibu, bisa bikin orang-orang kagum. Aku menatap wajahnya. Dalam hati aku berdoa semoga ia tumbuh menjadi laki-laki yang kuat, tapi tetap punya hati lembut. Tak bisa kupungkiri, kesuksesanku menarik perhatian banyak orang. Beberapa kali aku diundang jadi pembicara seminar perempuan. Aku bercerita tentang perjalanan dari jatuh, dihina, sampai bangkit. Banyak ibu-ibu menangis mendengar kisahku. Suatu hari, setelah acara seminar, seorang ibu mendekatiku sambil membawa anak kecil. Bu, saya ingin bilang terima kasih. Kisah ibu bikin saya kuat. Saya juga ditinggal suami, dan hampir putus asa. Tapi lihat ibu, saya jadi yakin kalau saya juga bisa bangkit. Aku memeluknya. Kamu pasti bisa, Bu. Percaya sama diri sendiri, jangan biarkan kata-kata orang meruntuhkan semangatmu. Arka yang ikut menemaniku waktu itu melihat semuanya. Setelah pulang, ia berkata, Bu, aku bangga banget. Ibu bukan cuma sukses buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.
Aku menatapnya sambil tersenyum. Nak, kesuksesan itu bukan cuma soal uang dan rumah mewah. Tapi soal seberapa banyak kita bisa bermanfaat buat orang lain. Namun, kesuksesan juga menghadirkan cobaan lain. Ada saja orang yang iri. Suatu malam, aku mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jangan kira kamu hebat. Kamu cuma beruntung. Cepat atau lambat, semua akan runtuh. Aku termenung sejenak. Dulu, pesan seperti itu mungkin akan membuatku menangis ketakutan. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk mundur hanya karena cemoohan. Arka melihatku melamun. Kenapa, Bu? Ada masalah? Aku menggeleng. Enggak, cuma orang iseng. Tapi ibu enggak takut. Karena ibu punya kamu. Arka menepuk pundakku. Aku akan selalu jagain ibu. Enggak usah khawatir. Aku menatapnya dengan haru. Anak kecil yang dulu kutimang, kini tumbuh jadi pelindungku. Kesuksesanku mencapai puncak ketika aku menerima penghargaan sebagai salah satu wanita inspiratif tingkat nasional. Malam itu aku berdiri di panggung besar, memakai gaun rancangan brandku sendiri, dengan lampu sorot menyinari wajahku. Aku memegang mikrofon, menatap ratusan pasang mata. 10 tahun lalu, saya adalah seorang ibu tunggal yang hampir menyerah. Saya pernah jatuh, diremehkan, bahkan dihina. Tapi saya memilih bangkit. Saya bekerja keras, bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk anak saya. Dan malam ini, saya berdiri di sini membuktikan, perempuan bisa kuat, perempuan bisa sukses. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku menahan air mata. Di barisan depan, kulihat Arka berdiri sambil bertepuk tangan dengan mata berbinar. Setelah turun panggung, Arka langsung memelukku. Bu, aku bangga banget. Itu ibu, mamaku sendiri yang luar biasa. Aku tak kuasa menahan air mata. Nak, semua ini untukmu. Kamu alasan terbesar kenapa ibu nggak pernah menyerah. Malam itu, aku tidur dengan senyum lebar. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi aku juga tahu, aku sudah sampai di titik yang dulu hanya bisa kuimpikan. Aku bukan lagi perempuan rapuh yang pernah ditinggalkan. Aku kini seorang wanita sukses, seorang ibu yang mampu membuktikan bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Hari itu adalah hari yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari, ulang tahun anakku, Arka, yang ke-17. Usia yang begitu berarti, bukan hanya menandakan ia beranjak dewasa, tapi juga simbol dari perjalanan panjang kami berdua. Dari masa-masa gelap penuh air mata, hingga kini kami berdiri di puncak cahaya. Rumah mewahku penuh dengan tamu. Halaman depan dipenuhi dekorasi megah, lampu-lampu berkilauan, meja hidangan tertata elegan. Musik lembut mengalun, dan semua tamu yang datang menyalamiku dengan senyum hangat. Selamat ulang tahun untuk Arka, kata salah satu rekan bisnis yang juga hadir. Bu, saya benar-benar kagum. Acara ini megah sekali, seperti pesta keluarga kerajaan. Aku hanya tersenyum. Terima kasih. Semua ini untuk anak saya. Dialah alasan saya bisa berdiri sampai hari ini. Di tengah keramaian, Arka tampak gagah dengan jas hitam sederhana. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Saat ia berdiri di podium kecil untuk menerima ucapan selamat, aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Inilah puncak kebahagiaan seorang ibu, melihat anak tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan berbakti. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di depan pintu. Beberapa tamu berbisik. Itu siapa? Kenapa dia datang? Aku menoleh, dan darahku seakan berhenti mengalir. Di sana, dengan langkah congkak, masuklah seorang perempuan yang wajahnya tak asing, mantan ibu mertuaku. Rambutnya sudah dipenuhi uban, wajahnya menua, tapi sorot matanya masih sama, penuh kebencian. Ia tidak diundang, tapi dengan berani berjalan masuk, menembus kerumunan tamu. Suasana yang tadi hangat langsung menjadi hening. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Jangan percaya kalau dia sukses dari kerja keras. Perempuan ini cuma simpanan orang kaya. Semua rumah mewah ini, semua pesta ini, hasil uang haram." Ruangan langsung sunyi. Gelas-gelas berhenti beradu, musik berhenti, semua mata tertuju pada kami. Aku berdiri kaku. Di masa lalu, tuduhan seperti itu akan membuatku menangis, terpojok, dan membiarkan diriku diinjak. Tapi kali ini, aku bukan lagi perempuan lemah yang mereka kenal dulu. Aku melangkah maju, mendekatinya. Para tamu menatap penuh penasaran. "Apa kau datang ke sini untuk membuat malu dirimu sendiri?" Tanyaku dengan suara bergetar, tapi penuh wibawa. Ia mendengus. "Malu?
Aku hanya membuka mata orang-orang. Kau pikir mereka benar-benar kagum padamu? Tidak. Mereka hanya melihat topengmu. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Menantu gagal, janda dibuang, dan sekarang jadi perempuan murahan. Beberapa tamu mulai bergumam, sebagian tampak marah, sebagian lagi kaget. Arka melangkah maju, wajahnya merah menahan emosi. "Jangan bicara begitu pada ibu saya," teriak Arka. Ibu mertuaku menatapnya dengan sinis. "Diam, Arka. Kau dibesarkan dari uang haram itu. Kau bahkan gak tahu siapa sebenarnya ibumu ini. Itu sudah keterlaluan." Hatiku membara. Aku tak lagi bisa menahan diri. Aku maju, menatapnya tepat di matanya. "Cukup," teriakku. Lalu, dengan sekuat tenaga, aku menjambak rambutnya. Tamu-tamu menahan napas, sebagian menjerit kaget. "Dengar baik-baik," teriakku lantang, suaraku bergema di seluruh ruangan. "Dulu kau hina aku, kau buang aku seperti sampah. Kau suruh aku menyapu, mencuci, melayani tamu seperti babu. Kau tertawakan masakanku, kau jelek-jelekan aku di belakang. Dan lebih parah lagi, kau bahkan merestui suamimu berselingkuh dengan perempuan lain. Kau kira aku akan selamanya diam? Tidak lagi." Aku mendorongnya mundur, rambutnya masih kupegang erat. Para tamu kini bersorak. Sebagian bertepuk tangan, mendukung keberanianku. "Kau bilang semua ini uang haram? Salah besar," lanjutku. "Semua yang aku punya sekarang, aku bangun dengan keringatku sendiri. Dengan kerja keras, dengan air mata, dengan luka yang pernah kalian berikan padaku. Aku tidak pernah jadi simpanan siapapun. Aku berdiri di sini sebagai perempuan yang berjuang dari nol. Dan buktinya ada di sini." Aku menoleh ke arah Arka yang berdiri gagah di sampingku, anakku yang menjadi kebanggaanku. Arka memelukku dari samping, matanya berkaca-kaca. "Aku bangga punya ibu sekuat mama." Sorak-sorai makin keras. Para tamu bersorak, "Bravo, hebat, perempuan luar biasa." Ibu mertuaku terdiam, wajahnya memerah, matanya liar menatap sekeliling. Tapi kali ini, tidak ada yang membelanya. Bahkan orang-orang yang dulu mengenalnya hanya menggelengkan kepala, malu atas kelakuannya. Aku melepaskan rambutnya dengan kasar. "Keluar dari rumahku. Sekarang juga. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu." Dengan wajah terhina, ia berbalik dan berjalan tergesa-gesa keluar rumah. Suasana hening sejenak, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorakan dukungan. Aku berdiri tegak, napasku terengah, tapi hatiku penuh kelegaan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Arka meraih tanganku. Mama luar biasa. Aku janji, aku akan selalu ada di samping Mama. Kita nggak butuh siapapun lagi." Aku menatapnya dengan air mata haru. "Nak, kamu alasan Mama bisa sampai sejauh ini. Selama kamu ada, Mama nggak takut pada siapapun." Malam itu, pesta ulang tahun Arka berubah menjadi pesta kemenangan. Semua tamu memujiku, bukan hanya sebagai wanita sukses, tapi juga sebagai ibu yang kuat dan berani. "Dulu aku hanyalah menantu yang dianggap babu," bisikku dalam hati, sambil menatap Arka yang tersenyum di sampingku. "Tapi sekarang, aku adalah ratu di rumahku sendiri." Dan malam itu, aku tahu satu hal, masa lalu tidak lagi bisa menyakitiku. Aku sudah menang. Bukan hanya atas mereka, tapi juga atas diriku sendiri.